Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khadimul Ma'had Hidayatul Qamariyah atau pengasuh pondok pesantren Hidayatul Qamariyah, atau juga bisa disebut kalau di Sumatera namanya pimpinan pondok pesantren Hidayatul Qamariyah, mau mengklarifikasi berita-berita yang beredar di luar dan kronologi kejadian yang sebenarnya yang di luar itu viralnya adalah keracunan di pondok pesantren, keracunan anak santri. Nah, karena ini dua kali, maka kami atas nama pengasuh pondok merasa ini nama pesantren akan jelek kalau ini dibiarkan, karena dianggap pesantren itu gak bagus cara memberikan makanan atau makanan untuk anak santri. Maka saya berkewajiban untuk menjelaskan kronologi kejadian-kejadian sebenarnya yang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, seperti anak yang gak makan tapi tetap merasakan hal-hal yang dirasakan oleh anak yang taruhlah mengalami mual muntah. Ada anak yang makan banyak sekali itu gak merasakan apa-apa, sehat-sehat saja. Yang aneh lagi, ada anak makan berdua tapi yang satunya merasakan mual, muntah, yang satunya tidak merasakan apa-apa, sehat-sehat saja. Yang dimakan sama, yang diminum juga sama. Nah, ternyata hasil lab menunjukkan bahwa makanan itu negatif dari bakteri-bakteri yang mengandung racun itu. Itu dari Balik POM Palembang. Itu ada kejanggalan pada waktu kejadian pertama setelah habis sholat Jumat. Nah, saya merasakan kejanggalan tapi nggak bisa diungkapkan. Ternyata ada kejadian lagi 10 hari berikutnya, yaitu tanggal 24, tepatnya hari Minggu jam 21 malam atau malam Senin lah. Itu anak lagi belajar biasa, dia itu makannya maghrib, ada yang belum makan. Tahu-tahu anak itu merasa perutnya mual, mau muntah. Nah, kayak agak menular. Maka saya pada saat itu mengajak anak berzikir, ayo baca zikir Ratibul Haddad, Al-Fatihah. Nah, baru saja dimulai berzikir, banyak anak yang berteriak-teriak seperti orang kesurupan itu. Ada yang berteriak langsung muntah, ada yang berteriak langsung pingsan. Nah, saya nggak ambil risiko mengalami seperti itu, akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Nah, jadi nggak ada mungkin orang yang keracunan itu diawali dengan mekik-mekik, teriak-teriak, itu ada gitu loh. Nah, itu masih diteliti lagi. Sudah semuanya kita bawa. Ada yang sempat kita tangani ketika dia muntah, kita bacakan apa-apa, alhamdulillah sehat kembali dia. Udah sampai sebenarnya 94 orang malam itu. Nah, itu juga anak itu makannya maghrib tapi mualnya jam 9 ke atas, ada yang setengah 10 mual. Ini kan aneh namanya itu. Mestinya kalau terkena keracunan begitu makan ya langsung merasa perutnya gak enak. Ini kok jaraknya lama. Terus ada juga yang minumnya ya maghrib itu, belum makan, minum aja. Kemudian dia sampai jam 9 itu gak minum apa-apa. Nah, kemudian dia mengalami yang seperti itu. Paginya ketika saya ngaji dengan anak, saya melihat anak yang di belakang itu kok wajahnya itu kosong. Nah, ketika wajahnya kosong, saya ngomong, mbak niku napa niku, nah coba di ini. Nah, ternyata anaknya langsung lemah. Nah, perutnya nggak enak.
Langsung saya bilang, udahlah bawa aja ke rumah sakit. Begitu nyampe di rumah sakit, dia berteriak-teriak, kemudian dirawat. Nah, apakah yang seperti ini juga termasuk tanda-tanda orang keracunan? Apakah tidak ada tanda-tanda yang lain? Artinya itu ya non medis lah seperti itu. Karena terus terang kalau diinformasikan kemana-mana pesantren keracunan makanan 2 kali, maka ya kita merasa pesantren kita nggak apa-apa, karena wali santri semuanya meyakini bahwa ini adalah bukan racun, dan anak semuanya itu merasa seperti itu ujian. Yang aneh itu ada orang yang sudah dengar bahwa pesantren ini ngalami itu, malahan tadi ada anak daftar baru, kita tanya, bapak nggak ini, alah itu mah ini tuh sekedar anu aja katanya. Ngapain saya yakin kok enggak, aneh itu. Nah ini jadi ya di sana mekik-mekik, akhirnya ya tetap dirawat. Nah pertanyaan saya itu, apakah yang seperti itu minta diawali dengan berteriak-teriak segala macam itu namanya keracunan? Itu kejadiannya di situ. Itu ini saya menyampaikan ini ya untuk klarifikasi beredar kabar yang di luar. Kami pesantren ini no problem, karena wali santri semuanya yakin, dan anak santrinya pun ditanya semuanya ini apa namanya itu yakin bukan karena racun. Nah itu maka perlu klarifikasi, karena saya sudah klarifikasi ke media-media yang menyebutkan keracunan itu, diwawancarai, tapi semua klarifikasi saya itu nggak ada yang dimunculkan. TV One saya ini apa itu ini lagi wawancara lagi, saya jelaskan secara detail kronologisnya, ternyata nggak ada yang mengeluarkan. Antara koran Antara itu yang mengeluarkan statement katanya keracunan, saya ketemu sama orangnya pada waktu di rumah sakit. Bahkan di situ dibuktikan dengan wali-wali santri, anaknya yang ditanya makannya jam berapa, makannya maghrib, terasa mualnya kapan, jam 9:30. Ini kan lucu kayak gitu ya, katanya ini katanya nanti dikeluarkan, ternyata saya tunggu-tunggu berita itu nggak ada keluar. Nah oleh karena itu saya sebagai ini khadimul ma'had merasa harus ini supaya tidak berimbas kepada pesantren-pesantren yang lain. Akhirnya nanti orang-orang itu pada takut memasukkan anaknya itu ke dalam pondok pesantren gara-gara dianggap pesantren kurang menjaga dalam masalah makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan kita sudah menuruti apa yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan, caranya begini, jaganya begini, sudah mulai kemarin kita rubah sistemnya dengan mengikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ya mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.